Jangan sok ikhlas ente. Ya. Orang-orang yang ingkar terhadap zikir jahat itu kebanyakan sok ikhlas. Atau sok merasa bahwa zikir sir itu lebih bagus daripada zikir jahat. Zikir sir itu ada tekniknya. Kalaupun kita zikir sir tidak tahu tekniknya, sama aja Bu. Gak ada efek sama sekali. Zikir sir itu bukan cuma mengecilkan suara, tapi ada kaifiat di dalam sir itu. Ada tata cara yang dibangun di dalam diri. Tidak hanya suaranya dikecilkan disebut sir, bukan begitu. Apa kata pengarang kitab ini? Inna dzikrallah tabaraka wa ta'ala masyru'un sirran wa jahra. Zikrullah baik sir ataupun jahar, direndahkan suara ataupun dikeraskan suara, dua-duanya masyru'. Dua-duanya masyru'. Apa arti masyru'? Disyariatkan. Artinya ada dalilnya. Saya cek juga ada nggak kelompok anti tasawuf seperti Syekh bin Baz membahas ini. Ternyata dalam fatwa Syekh bin Baz, Imam Salafi, dia mengatakan kalimat yang sama. Zikir jahar dan sir masyru'. Dua-duanya disyariatkan. Wa qad rakhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzikri bi naw'ain sirri wal jahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dua cara zikir ini, baik sir atau jahar. Namun ulama-ulama ahli fikih qarrar afdalatul jahri bidzikr idza khala min ar-riya. Namun para ulama mengatakan jika qalbumu tidak ada riya di dalamnya, maka zikir bil jahr afdal. Au idza musallin, atau mengganggu orang yang sholat, au qari'in, atau mengganggu orang-orang yang sedang qiraah, au na'imin, atau mengganggu orang yang sedang tidur di rumah. Mustadillina bi ba'dil ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah, berdasarkan beberapa hadis yang mulia. Ini hadis pertama, hadis Imam Bukhari, juga ada di Tirmizi dan Nasai. Dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman. Disebut al-hadis al-qudsi atau kudusi. Dia hadis Nabi, tapi Nabi menyebutkan Allah berfirman. Akan tetapi bukan Al-Quran, maka disebut al-hadis al-qudsi. Hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi tidak semua hadis qudsi itu sahih. Ana inda zanni abdi, aku berdasarkan keyakinan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia menyebutku, mengingatku di dalam dirinya sir, maka aku akan sebut dia, ingat dia di dalam sirku. Wa in dzakarani fi mala'in, jika ia menyebut aku dalam keramaian, disebut zikir jahar, zakartuhu fi mala'in khairun minhu, aku akan sebut dia, aku akan ingat dia fi mala'in, di kelompok khalayak yang lebih baik dari mereka.
Di langit itu ada malak. Malak itu komunitas, kelompok. Ada kelompok para nabi dan rasul, ada kelompok para wali, ada kelompok para malaikat. 3 ya. Nabi, wali, malaikat. Lebih tinggi wali dari malaikat. Para malaikat berkhidmah untuk para wali. Kalam ini ingin menyebutkan bahwa orang yang berzikir dalam keramaian, maka nama-nama dia akan disebut Allah di sisi para nabi, para wali, dan para malaikat. Kalau ulama terdahulu hanya menerjemahkan di hadapan para malaikat, sehingga mereka keliru sebagian mengatakan bahwa para malaikat lebih afdal dari manusia. Tunggu dulu, manusia yang mana? Jika manusianya awam, maka malaikat lebih afdal daripada dia. Jika manusianya wali, maka dia lebih afdal daripada malaikat. Apalagi nabi. Kenapa wali lebih afdal dari malaikat? Karena wali warasatul anbiya, dia pewaris para nabi. Jadi makomnya cuma beberapa jengkal di belakang Nabi Muhammad dan para anbiya sallallahu wasallam alaihim. Ada hadis Imam Al-Baihaqi, hadisnya masyhur ya. Ibnul Adra radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, intalaqtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama Nabi suatu malam. Famarra birajulin fil masjid. Lalu beliau melewati seseorang di masjid, yarfa' sautahu, yang dia sedang mengeraskan suaranya, yarfa', meninggikan suaranya. Apa kata Ibnul Adra? Ibnul Adra saat itu lagi punya pandangan zikir sir lebih afdal daripada jahar. Ya Rasulullah, asa ayyakuna hadha mura'iyan. Wahai Rasulullah, itu yang zikir keras-keras itu riya ya. Jadi jangankan sekarang, dulu juga udah ada yang nuduh ya. Cuma dulu ada Rasulullah yang meluruskan dan mau diluruskan. Sekarang diluruskan gak mau. Hadisnya padahal sudah ada. Apa jawaban Nabi? Qala la walakinnahu Allah. Bukan, dia bukan riya. Dia justru sedang Allah. Allah itu orang yang sedang asyik masyuk dalam kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengibaratkan dengan orang nonton bola. Masih ingat? Nonton bola, bolanya mau gol, teriak. Kalimatullah hendak gol masuk ke dalam qalbu. Maka orang-orang ini asyik Allah, maka dia berteriak. Ya. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi, walaupun tidak sampai derajat sahih, dia minimal hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inna raf'a as-sawt bil-dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ahla an-nabi, kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dalam kutub sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, semuanya sepakat mereka dengan lafaz yang sedikit berbeda-beda. Ibnu Abbas mengatakan, inna raf'as saut bidzikr, suara diangkat, suara dikeraskan, bidzikri, dalam berzikir, hina yansarifun nas minal maktubah, setelah selesai
para sahabat sholat wajib, karena al-hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkar enggak? Kalau Nabi ingkar berarti ini bid'ah. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Aku sangat ingat, sangat paham bahwa mereka melakukan itu setiap selesai sholat. Ini hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, semuanya berkata yang sama. Tiba-tiba ada bocah kemarin sore baru hijrah, terus bilang zikir keras-keras, zikir jahar ba'da sholat bid'ah. Katanya ikut sunnah. Sunnah mana yang anda ikuti? Ya, ini hadisnya jelas. Ibnu Abbas yang berkalam. Nanti mereka mulai ngoles. Oh, itu kan Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Ya salam. Hadzal hadis rawahu Bukhari ya syabab. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh anak muda. Kita buka kitab Taqribun Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kita buka kitab Ibnu Shalah tentang riwayatus shaghir. Riwayat orang yang kecil, ketika dia masa kecil lalu dia riwayatkan ketika dia besar, diterima atau tidak? Diterima. Sepakat Imam ahli hadis Ibnu Shalah, Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Iraqi, Ibnu Katsir, Asyuti dan imam-imam ahli hadis bahwa riwayatus shaghir maqbulah. Riwayat orang-orang yang masih kecil ketika dia kecil lalu diriwayatkan ketika dewasa itu sahih. Apa buktinya? Imam Bukhari memasukkannya dalam kitab hadis sahih. Atau sampean berani mendoifkan hadis dhaif, mendoifkan hadis di Sahih Bukhari? Tar 11-12 sama yang baru kemarin mendoifkan Abu Hurairah. Mau sama dengan mereka? Ya. Jadi pikir-pikir kawan-kawan kita itu mau mendoifkan sesuatu atau mau meles dengan sesuatu. Anas Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril qala mur ashabaka yarfa'u aswatahum bitakbir. Ini dalam suatu kondisi Sayyidina Jibril mengatakan mur ashabaka, wahai Muhammad, perintahkan sahabatmu agar mengangkat suara mereka dalam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Dan dikatakan dalam hadis Imam Al-Hakim, hadis juga sahih, ketika Nabi mentalkinkan para sahabat, apa kata Nabi? Irfa'u aydiyakum faqulu la ilaha illallah. Angkat tangan kalian lalu bacalah dengan suara lantang la ilaha illallah. Itu ada semua itu dalilnya. Ini baru beberapa dalil. Kalau kita kumpulkan, Imam Suyuti telah mengumpulkan sekitar 25 hadis, 25 hadis keutamaan atau perintah mengenai hadis dengan jahat. Bahwa mengeraskan suara pada sholatkah, di luar sholatkah, itu sangat dianjurkan. Bahkan ada imam di Madinah namanya Imam Al-Qurani. Siapa nama imamnya? Punya kitab judulnya Nazhatuz Az-Zahr fi Zikr bil Jahr. Saya nggak tahu ada nggak di sini. Itu Imam Al-Qurani mengumpulkan juga banyak hadis mengenai
anjuran zikir dengan keras. Maka di Madinah dulu ada seorang syekh namanya Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Beliau ini kalau ngajar muridnya zikir keras. Sampai di Betawi tinggal manakibnya sekarang. Manakib Syekh Samman. Dulu ada zikirnya itu, zikir keras. Di Palembang masih ada zikir dan manakibnya. Yang paling lengkap itu di Banjarmasin, di Martapura. Itu mereka masih zikir plus manakib. Zikirnya keras. Bahkan kepalanya bergerak. La ilaha illallah. Ya. Dulu biasa orang begitu di Madinah. Cuma Madinah sekarang lagi dikuasai yang gak suka zikir-zikir begitu. Ya. Saya sudah sering sebut, Pak. Hatta Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilarang di Mekah dan Madinah. Pindah kemana sekarang? Pindah ke Nabawi, Cipondo, Banjarwijaya. Ini Nabawi imitasi ya. Boleh lah, kubahnya mirip, menaranya mirip. Jadi Imam Suyuti ditanya, amma atadahu sadatu Sufyan min aqdi hilq al-dhikr wal jahr bihi fil masajid wa rafa as-sawt bit tahlil, hal dhalika makruh am la? Ini Imam Suyuti ini imam ahli hadis. Beliau lah yang terakhir digelari sebagai khatimul huffaz, penutup para hafiz. Imam As-Suyuti, murid terbaik Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah Al-Bukhari. Apa kata Imam Suyuti ketika ditanya, apa pandangan engkau wahai imam mengenai sebagian kelompok sufi? Ini jelas-jelas nih, gak usah malu-malu, kita sebut aja nama sufi. Mereka membuat majelis menghitung-hitung zikir, terus menjaharkannya di masjid. Bahkan raf'us shaut bitahlil, bahkan mereka bertahlil dengan suara keras. Ini jelas. Ini NU Muhammadiyah belum ada nih ya. Salafi belum ada. Jemaah Tabligh belum ada. Apalagi Persis belum ada nih. Kitab ini sudah ada. Kitab Imam Suyuti Al-Hawi, Natijatul Fikri fil Jahri bil Dzikri. Itu risalah kecil ditulis oleh beliau. Natijatul Fikri fil Jahri bil Dzikri. Apa kata beliau? Innahu la karahata fi syai'in min dzalik. Tidaklah dimakruhkan zikir menghitung-hitung di masjid. Misalnya nanti ada imam yang mimpin subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak makruh. Apalagi menjaharkannya, mengeraskannya, warafus shaut, mengangkat suara, enggak dimakruhkan. Wa qad waradat ahadits taqtadi istihbab al-jahr bil-dzikr. Ini pagi ini kita kajiannya kajian dalil ya, bukan kajian qalbu ya. Jadi dibuka-buka pikirannya. Buka dulu pikirannya. Kalau sebelum-sebelumnya kita campur aduk qalbu dalil. Ini kita bikin panas dulu otak antum ya. Supaya nanti kalau ketemu mereka yang otaknya panas, pikiran antum tinggal disejukkan. Cukup panasnya di sini. Ya. Apa kata beliau? Hadis-hadis banyak menyebutkan istihbab al-jahri bil dzikr, keutamaan anjuran zikir dengan jahar. Ini ngomong Imam ahli hadis. Berarti kalau nggak begini jangan dia ahli hadis.
Juga ada hadis taqtadi istihbab al-israr. Ada hadis yang menganjurkan mensirkan. Berarti hadis jahar dan sir itu sama-sama ada. Dua-duanya sangat dianjurkan. Wal jam'u bainahuma, maka menggabungkan kebolehan keduanya itu lebih utama. Namun kapan dijaharkan, kapan dilembutkan, yakhtalif al-ahwal wal ashkhas. Itu beda keadaan, beda personal. Lalu beliau sebutkanlah beberapa kalam-kalamnya. Di antara kalam itu ada sebuah riwayat khairul dzikr al-khafi, sebaik-baik zikir yang khafi. Itu kalau qalbunya sedang ingin yang tenang-tenang. Tapi ada kalam Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Zikir yang dilembutkan itu dianjurkan jika antum jahar masih riya. Kalau sudah hilang riyanya, maka jahar pun dianjurkan. Itu versi Imam Nawawi. Kalau versi saya lain. Riya itu urusan qalbu, bukan urusan mulut. Bukan urusan suara keras tidak keras. Orang riya, orang tulus gak tulus, yang harus dibenarkan qalbunya. Maka sebelum zikir harus ada tazhirun niyah. Niatnya dibenerin dulu. Ulama kita membuat sebuah kalimat yang sudah jadi ijma' di kalangan sufi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan ingin dikenal manusia. Hanya ridhamu yang kami cari. Ini dikalamkan, zikir terserah antum, mau jahar mau sir sama. Mau jahar sir sama, karena sudah dibuat. Jadi kita namanya membuat sistem di dalam diri kita sendiri. Ya. Komputer aja bisa dibuat sistemnya, masa diri kita nggak bisa dibuat? Itu yang disebut niat. Seandainya orang yang riya tidak boleh berzikir, maka imam-imam yang di qalbunya belum ada keikhlasan nggak boleh jadi imam. Karena imam selalu menjaharkan. Seandainya riya, orang yang qalbunya ada riya tidak boleh berzikir dengan suara keras, maka muazzin yang qalbunya belum tulus diharamkan untuk azan. Repotnya. Ya, jadi ini beda metode. Imam Nawawi, imam ahli hadis, ahli fikih. Dalam bab tasawuf beliau muqallid. Beliau mengikut gurunya. Ya, maka kita ikutin imam-imam kita yang mereka bisa memahaminya lebih sempurna. Jadi kita ikuti pandangan hadisnya, tapi untuk memutuskan bagaimana caranya, kita pakai pandangan ulama ahli zikir, ya. Nah, kalau saya memilih ada opsi sesuai dengan ada yang di sini, ini cocok. Kenapa Allah memberikan fasilitas boleh zikir keras, boleh zikir lembut? Ternyata ada rahasianya. Boleh zikir keras, kadang-kadang qalbu melayang-layang jika zikirnya sir. Ada rasa bosan, zikir diam itu ada bosannya. Maka kadang-kadang seseorang itu untuk menghilangkan kebosanan, dia perlu bersuara dengan suara yang diindahkan atau suara yang menghentak ke dalam kalbunya. Hilanglah hal-halan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kamu bosan. Maksudnya jangan monoton kalau zikir. Zikir itu fleksibel karena Allah itu maha fleksibel. Ada orang menggunakan ayat
yang ayat itu tidak berkaitan dengan larangan zikir jahat, untuk melarang zikir jahat. Biasanya yang dipakai surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsi. Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tidak lagi dijaharkan dari kaum. Surat 7 ayat 205. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Isa? Innaha makkiyah. Itu ayat Makki, turunnya di Mekah. Mekah saat itu dakwahnya sir. Gak boleh dakwah jahar, karena jahar membahayakan, bisa dibunuh oleh musyrik. Siapa yang membunuh? Musyrik. Siapa yang terganggu? Musyrik. Situ musyrik terganggu dengan zikir jahar. Syirik kali ya, syirik bahasa anak muda. Waqad nazalat hina kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar bil Qur'an fayasma'uhu al-musyrikun fayasubbuna al-Qur'an man anzala fa umira bi tarkil jahri saddan lidariya. Lalu turunlah ayat tadi wazkur rabbaka fi nafsik, berikut dengan surat yang lain, surah Al-Isra, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kenapa? Dulu Nabi ketika diturunkan Al-Quran, beliau jaharkan. Fayasma'ul musyrikun, lalu orang-orang musyrik mendengarnya. Fayasubbuna, lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Gimana kira-kira? Jangan-jangan sekarang ada orang bertubuh muslim, berpakaian muslim, tapi batinnya syirik. Syirik seperti kaum musyrikin di Makkah. Kan mereka enak saja ya, kita mengkritisi sesuatu dari mereka, mereka bilang apa? Oh, Anda ini Yahudi, Anda ini Nasrani. Kita buat maulid dibilang sama dengan Nasrani. Boleh nggak kita bilang gitu? Ente larang zikir, larang baca Quran jahar. Itu kan masa Makki. Yang dulu melarang cuma musyrikin. Jangan-jangan ya. Ini masih banyak dalilnya. Kita tinggalkan ya. Zikir itu ada caranya dengan lisan, ada caranya dengan qalbi. Halaman 133 ya. Qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani, imam yang juga ahli 4 mazhab. Ini satu imam ahli 4 mazhab, ditambah satu mazhab tasawuf. Apa kata beliau? Sami'tu akhi Afdaluddin rahimahullah yaqul, dia berguru ke saudaranya, az-zikru bil lisan masyru'un lil akabir wal asagir. Zikir dengan lisan dianjurkan baik kepada wali yang besar atau para muridin yang masih asagir, masih kecil. لأن حجاب العظمة لا يرتفع لأحد ولا للأنبياء فلا بد من حجاب لكنه يدق فقط. Karena Allah itu menghijab manusia dengan hijabul azamah, sehingga manusia tidak dapat melihat Allah langsung. Hijab keagungan, dan itu hanya bisa dilafazkan,
dijaharkan dengan lisan, baru terbuka hijabnya. Itulah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mentalkinkan zikir secara jahar, supaya baja atau hijab yang menghalangi qalbu itu bisa dibuka. Lalu beliau mengatakan, dinukil oleh Imam Syekh Abdul Qadir Isa daripada Syekh Al-Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawaz zikri bil qalbi wal lisan. Ulama sepakat bahwa zikir dengan lisan dan qalbu itu dibolehkan, ya, baik bagi yang sedang hadas, junub, haid atau lagi nifas. Ini bagi ibu-ibu nih. Kan banyak ibu-ibu nanya, Ustaz, boleh gak zikir pagi sore? Boleh. Tetapi anjurkan, itu kan ayat Quran. Ayat Quran yang dijadikan zikir bukan Quran, karena dia potong-potongan. Contoh, antum mau makan bismillah, bismillah dari Quran ya. Tapi kalau dibaca sebelum makan, dia bukan bagian dari Quran. Dia disebut zikir, zikir aja. Maka boleh bau orang yang junub, bau orang yang nifas, bau orang yang haid, tetap diperintahkan zikir bil lisan ataupun bil qalb. Ada kawan kita mengatakan, saya nggak mau zikir keras-keras, khawatir dia. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad imam salafus salih. Ini imam dipuji oleh Ibnu Taimiyah, imam salafi, sebagai imam sufi yang benar. Ini dipuji nih ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu hanya percaya sufi masa lalu, tapi tidak percaya sufi di zamannya. Apa kata Fudail bin Iyad? Inna tarkal amali li ajlin nas riya. Justru sebaliknya, engkau meninggalkan zikir amalan karena khawatir riya. Itulah riya yang sebenarnya. Tuh bingung kan? Ternyata riya itu ada dua, ingin dipuji atau ingin takut dicaci. Kenapa takut dicaci? Karena ingin dipuji. Tarzikir pakai tasbih, soleh amat ente. Tuh takut dibully. Kapan itu tobat? Gitu ya? Ya tobat, benar. Di kawan ini takut dibully, berarti pengen tidak dibully. Keinginan dia tidak dibully, dia ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih, ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Riya gimana? Pakai tasbih terbersih biar kelihatan kayak zikir. Nggak pakai tasbih berkelihatan ikhlas. Sama aja. La haza wa la haza. Antum mau pakai tasbih, nggak pakai tasbih, nggak ada urusan main begituan. Itu mubtadi, pemula yang masih ngomong begitu. Kalau udah ngaji lama masih ngomong begitu. Ya, udah Islam berapa tahun? Kalau
nggak usah sholat di masjid. Ya, kita runtuhin aja masjid ini ya. Karena masjid dibikin ria. Ya, betul. Emang begitu? Enggak begitu cara memahaminya. Jika kita takut ria, lalu kita tinggalkan amalan itu, maka akan banyak perkara syariat kita runtuhkan. Sedekah di masjid kelihatan nggak sama orang? Kelihatan. Membangun masjid kelihatan nggak sama orang? Kelihatan. Saya takut ria, saya nggak membangun masjid. Tak jadi Masjid Nabawi ya. Itulah akibat kalau ilmu qalbu, ilmu zikir dibicarakan ahli fikih. Jadi kalau ingin belajar qalbu, ngaji ke ahli qalbu, jangan ngaji ke ahli fikih. Syukur-syukur ahli qalbunya mengerti fikih. Itulah fikih yang sebenarnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Ini Imam Salafus Saleh gimana? Jadi ria ada berapa? Satu, ria pengen dipuji. Yang kedua, takut dicaci. Dua-duanya ria. Mana yang lebih berat? Yang nomor dua. Ini tersembunyi. Jadi antum gak usah malu lah buat tasbih, gak soleh-soleh amat, biasa. Ini latihan zikir. Takut disebut soleh, kita copot sarungnya, copot kopiahnya, copot bajunya, biar kayak pemaksiat sekali, orang muka aurat sekali. Nah, hati-hati. Jadi kalau mau berbicara tasawuf, ahli tasawuf punya kaidah sendiri. Kaidah itulah yang mereka wariskan dari generasi sebelumnya dari zaman salafus saleh, Imam Fudail bin Iyad, beliau dari para ulama sebelumnya, dari para sahabat. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa menikmati zikir kalau keras-keras, gitu ya. Kalau begitu, dia kalau haji umroh bisa menikmatinya. Waktu haji umroh banyak orang zikir kiri kanan nggak? Karena dia bisa menikmati zikir di Masjidil Haram, padahal orang banyak. Oh, berarti masalahnya suasana hati, bukan masalah berisik gak berisik, masalah kolbunya belum tenang, kolbunya belum stabil, kolbunya belum mutmain. Kalau belum mutmainah, sini kita obati, gak usah nyala-nyalain yang berzikir keras. Ini dua hal yang berbeda. Jangan dicampur-campur aduk. Seandainya zikir jahar itu membuat kamu tidak menikmati, bikin terganggu, tolong hentikan semua talbiyah dan zikir-zikir di Masjidil Haram. Gimana? Imam masjid bilang, ente sir aja, gak boleh zikir keras-keras, nggak boleh baca Quran berjahar, mengganggu saya sedang berapa. Itu imam suaranya kencang,
udah suara imam kita kenceng, walaupun badannya kurus, pakai mic lagi kenceng. Jika suara keras itu membuat hati antum tidak connect kepada Allah, suruh imamnya kecil-kecil, jangan pakai mic. Bisik-bisik aja kayak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita ini gak istiqomah buat kaidah. Ya. Giliran orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah terganggu. Yang terganggu la ilallah setan atau malaikat. Kita kalau meruqyah orang pakai la ilaha illallah, kabur jinnya. Ini orang lagi la ilaha illallah, kabur dia. Yang jin siapa? Yang jin siapa sih? Lucu, ahli ruqyah. Saya juga ngeruqyah, Pak. Antum belum ruqyah, aneh udah ngeruqyah. Ya. Dari kecil saya udah ngeruqyah, kaki saya kena bisa. Umur 12 tahun saya ngeruqyah pakai ludah sembuh. Dia baru tahu ruqyah kemarin sore. Udah berani bidah-bidahin kita. Apa kata si ahli ruqyah? Zikir keras-keras gak boleh. Saya sering dengar mereka ngomong begitu. Terus kita dengerin dia meruqyah. Masya Allah, dia membentak orang lagi kesurupan pakai takbir. Loh kok boleh? Kenapa boleh? Supaya mengusir jin, tardun li syayatin, menolak syaitan, tardun li jin, menolak jin. Ya salam. Sekarang kita di masjid, di halaqah, ingin membuang jin syaitan dari qalbu. Kok yang pergi ente? Kok yang keluar dari masjid ente? Jangan-jangan fi qalbika syai'. Di qalbunya ada sesuatu kan ya. Kalau qalbu masalah, sini kita obatin. Kita ajarkan zikir qalbu. Ada lagi zikir. Itu menu-menu ada. Zikir keras itu makanan pedas. Zikir lembut itu makanan Jawa Tengah. Tak pedas, diam-diam aja. Sama lah kira-kira begitu ya. Tubuh ini butuh variasi. Ruh kolbu kita butuh variasi. Kadang dia perlu zikir lewat telinga suara. Maka orang-orang maulid itu kolbunya insya Allah lembut, insya Allah. Karena dia sering dengerin sholawat. Masalahnya yang sholawat suaranya gak enak. Dalam hati ini suara begini amat. Kelas masih dia udah sedikit pun. Lalu apa dalil zikir berjamaah? Ada nggak dalil zikir berjamaah? Coba lihat hadisnya. Hadisnya antum sudah pada tahu semua. Cuma kita pertegas di sini. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam bab doa-doa. Jangan-jangan dia nggak baca hadis Tirmizi. Bacanya cuma hadis Turmuzi. Hadis yang masyhur an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u qila wa ma hiya ya Rasulullah atau ma riyadul jannah ya Rasulullah
Qala hilaqud dzikr. Nabi ditanya ketika beliau mengatakan, jika kalian melewati kebun-kebun surga, berarti kebun surga sudah ada di dunia. Kebun surga sudah ada di dunia. Puncak surganya nanti. Kalau kebun, ada taman nggak di situ? Ada bunga-bunga nggak di situ? Ada pohon-pohon nggak di situ? Ada buah-buah di situ? Ada air mengalir. Kata Nabi, jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka teguklah, petiklah buahnya, minumlah airnya, ambillah bunganya, hiruplah harumnya. Itu maksudnya farta'u. Ya, udah sering dengar hadisnya, tapi kok maknanya baru muncul sekarang ya? Kebun itu di dalamnya lengkap, ada sungai-sungai, ada manggis, ada apel. Antum sukanya apa? Kurma, duren, ada duren. Duren itu zikir keras, dibuka dulu, keras itu ya. Kalau jatuh itu dari atas kena lumayan. Tapi kalau dibuka, min awwalihi ila akhirihi lazzat. Kecuali dia tidak suka durian. Kok ada orang tak suka durian di dunia? Begitulah kira-kira orang tak suka zikir jahat. Orang tak suka zikir jahat itu seperempat makanan akhirat hilang sama dia. Sama kayak orang tak suka makan durian. Tapi zikir jahat kebanyakan bikin mabuk. Iya. Makanya beberapa orang zikir jahat mabuk dia. Hilang badannya, jatuh dia. Saya waktu kecil hampir setahun mengalami itu. Setiap zikir jahat la ilaha illallah hilang pingsan. Kalau zikir la ilaha illallah baru 3 kali pingsan. Pernah lagi sholat, Allahu Akbar, pingsan. Kata orang, kepala saya kejepit, tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Tong, kena tembok itu. Tapi nggak ngerasa apa-apa. Kenapa? Kepala saya sedang dibenteng oleh la ilaha illallah. Dulu Pak masih umur 12 tahun. Antum ngapain umur 12 tahun? Main kelereng ya. Hanya kelerengnya zikir. Allah masuk ke lubang. Nabi kemudian menjawab, halaqah zikir itulah taman-taman surga di dunia. Jadi kalau ada orang zikir, ada orang maulidan, besok ada baca maulid nggak? Ada haji, apa? Mimbar berjanji, suaranya enak. Terus request ada boleh, dendamnya jangan terlalu keras. Baik, cari yang habaq lembut, khususnya. Don't timbak. Kalau fulan dimasak. Baik. Kebetulan kita alirannya melankolis. Kalau lagunya pop. Baik. Ini hadis Imam Tirmizi. Gurunya Imam Tirmizi, Imam Bukhari, meriwayatkan hadis yang lebih kuat. Begitu juga Imam Muslim. Inna lillahi malaikatan sayyarah
wa fudala yaltamisuna majalis dzikri fil ard. Ini di versi Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang disebut sayyarah dan fudala. Jadi ada klan-klan malaikat namanya sayyarah. Sayyarah dalam bahasa anak pesantren artinya mobil. Sukanya sayyar, sarah yasiru, sarah yasiru siratan, jalan-jalan. Jadi ini malaikat suka traveling. Apa yang dia cari? Malaikat travelingnya pakai kaki, pakai roda atau pakai sayap? Pakai sayap. Lebih cepat daripada mobil antum. Ya, pakai sayap nyampe kemana-mana dalam sekejap, dalam sesaat. Dia bisa wusul kemana aja. Fudala, mereka adalah malaikat-malaikat utama. Yaltamisuna majalisa, bukan majlisa, majalisa, majelis, berarti lebih dari satu. Ini antum kalau bisa lihat dengan qalbu, dengan ruh, itu banyak malaikat yang sedang berkumpul di atas kita. Mulai dari tadi azan itu sudah banyak dan mereka sedang ganti shift. Ada malaikat namanya muta'aqibin. Muta'aqibin ini ganti shift. Tapi kalau yang ini sayyarah, mereka tidak. Selesai majlis baru dia pergi. Kalau malaikat shift pagi sore, ini terbit matahari, dia naik ke atas. Dan ada yang turun. Maka yang mendengarkan majlis yang punya zikir pagi sore, itu malaikat yang naik turun ini akan mengabarkan kepada Allah, ya Allah, kami tinggalkan hamba, dia lagi dengerin majlis zikir. Dia sedang mendengarkan ilmu-ilmu mengenai nama antum disebut-sebut tulisan. Ya Rabb, semoga Allah terima kita di sana. Amin. Ketika mereka naik ke atas, khaffa ba'duhum ba'dan bi ajnadihim lisan. Karena malaikat itu juga ada space-nya. Kalau satu sudah datang, ya maka yang lain numpuk terus. Jadi di sepanjang mata memandang ke atas, itu mereka berkumpul seluas masjid ini. Numpuknya ke atas, bukan melebar ke samping. Kalau ke samping jin, ini kasih tahu ya, serius. Kalau makhluk jin itu dia ada yang ke atas, lalu dia ke samping. Karena jin ini juga tidak bisa lihat malaikat, maka dia kira dia duduk setempat pada malaikat sudah duduk duluan. Kecuali jin-jin tertentu yang wali dia tahu. Nah, jin yang nggak tahu, maka dia ke atas. Macam-macam tuh ya, banyak. Jadi majelis-majelis ahli zikir itu dikunjungi oleh jin dan malaikat. Jin yang soleh dan malaikat-malaikat sayyarah, malaikat fudala. Tuh, malaikat ini. Fayaqulullah min aina jitum. Lalu ketika mereka selesai pengajian, mereka naik. Fayaquluna ji'na min aina jitum. Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu. Begitulah birokrasi arsyiyah, arsy, langit Allah Subhanahu wa taala. Min aina jitum? Wahai malaikat, kamu datang dari mana? Apa jawaban mereka? Ji'na min 'indi ibadika yusabbihuna wa yuhammiduna wa yuhalliluna
wa yas'alunaka wa yastajizuna. Kami datang dari majelis hamba-hambamu, mereka di sana menyebut nama, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan meminta supaya engkau melindungi mereka daripada azab Allah. Fayaqul ma yas'alun. Apa yang mereka minta? Yas'alun al-jannah. Para malaikat mengatakan mereka hanya minta surga ya Allah. Lalu Allah bertanya, wa hal ra'awha? Apakah yang ikut majelis itu sudah pernah melihat surga? Fayaquluna la ya Rabb. Mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Lalu Allah mengatakan, fa kaifa law ra'awha? Bagaimana jika seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Summa yaqul mimma yastajiruna. Maksudnya apa ini? Seandainya antum ini ngelihat surga, mungkin lupa mana bingung, gak mau lagi kerja. Saya pengajian aja lah, saya zikir aja pagi sore, ba'da subuh sampai subuh lagi zikir. Itu kalau antum melihat surga. Inilah rahasianya. Ya, rahasia apa? Surga ma la ainun ra'at. Surga tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah dengar telinga. Wala khatira ala qalbil bashar, tidak pernah terbersit kemewahannya dalam qalbu manusia. Ini rahasia daripada kenapa surga tidak ada perlihatan. Lebih afdal ta'lim atau zikir sendiri? Ta'lim. Lebih afdal zikir sendiri atau jamaah? Jamaah. Lebih afdal salat 2 rakaat atau ta'lim? Beneran? Ini bakal ada yang berdiri-diri nih ya. Lucu aja tuh ya. Kemarin kita di Pontianak lagi taklim, ada 2 orang berdiri di ujung sana. Ya salah, ingin dapat pahala umroh, ingin dapat pahala haji yang sempurna. Dia lupa kalau majelis zikir, majelis ilmu afdal minas salah rakaatain, daripada salat 2 rakaat. Jadi nanti jangan norak lagi ya. Ya antum yang lagi ta'lim terus sholat rakaat norak, nggak ngerti ibadahnya, pakai nafsu, ibadahnya nggak pakai ilmu. Itu akibat kalau belajar nggak pakai guru ya. Ataupun berguru tapi gurunya nggak jelas, ghairu jalis.